Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di Wihara Bodhiwangsa ini, di mana kita masih bisa menambah kebajikan dengan membaca parita, dengan bermeditasi, dan bersama-sama kita mengulas Dhamma yang disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, hari ini kita sudah sampai di minggu kedua tahun 2023 dan bersyukur kita masih bisa mendapatkan kesehatan karena banyak di antara kita yang mengalami masalah dengan kesehatan, mungkin juga karena cuaca yang tidak mendukung sehingga harus mengalami sakit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan materi yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, masih dengan Manggala Sutta. Untuk hari ini kita masuk ke bagian kedua. Kalau yang bagian pertama kemarin dari bait pertama sampai dengan bait ke-6, hari ini kita akan lanjutkan dengan bait ke-7 sampai dengan nanti bait ke-12, sehingga total nanti ada 38 berkah. Nah, untuk bait ke-7 ini, kalau kita lihat dari arti yang ada di situ, temanya adalah berusaha untuk merawat sila. Jadi arati wirati papa majapana casanyamu apa madu cadamisu itam manggala mutamang. Arati itu artinya penghindaran, wirati itu tidak melakukan, papa artinya kejahatan. Jadi arati wirati papa itu pertama adalah menghindari, kemudian selain menghindari juga tidak melakukan. Jadi menghindari kejahatan dan tidak melakukan kejahatan. Ada dua hal yang berbeda di sini antara menghindari kejahatan dan tidak melakukan kejahatan. Menghindari kejahatan itu berarti secara mental kita sudah tidak mau untuk melakukan kejahatan. Jadi secara mental, secara batin kita sudah nggak mau untuk melakukan kejahatan. Jadi secara mental sudah terhadap kejahatan itu sudah menghindar. Jadi ketika penghindaran seperti ini tidak ada di dalam pikiran, maka bara api loba dosa moha itu bisa muncul karena didorong oleh pikiran-pikiran yang tidak baik, didorong oleh pikiran-pikiran kotor yang membuat kita mau tidak mau akan melakukan kejahatan. Tetapi kalau secara mental kita sudah menghindar, maka otomatis kita tidak akan melakukan kejahatan secara fisik, secara mental, secara ucapan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tidak melakukan kejahatan. Jadi tidak melakukan kejahatan ini baik secara ucapan maupun secara fisik. Kalau menghindari kejahatan tadi,
Secara mental kita lebih dulu kita tanamkan di dalam batin. Kita nggak mau, kita menghindar dari kejahatan. Kemudian dilanjutkan dengan secara ucapan dan secara fisik kita tidak melakukan kejahatan itu. Kalau kita menghindari kejahatan, itu otomatis kita tidak melakukan kejahatan baik secara fisik maupun secara ucapan. Tetapi tidak bisa dibalik. Kalau kita tidak melakukan kejahatan melalui ucapan maupun melalui fisik, belum tentu kita menghindari kejahatan. Karena mungkin kita tidak melakukan kejahatan itu karena ada paksaan, atau mungkin karena ada hal yang membuat kita harus melakukan itu, tapi mental kita tidak. Sehingga akan lebih baik urutannya seperti tadi, arati, wirati, papa. Secara mental dulu, kemudian wirati. Secara fisik, secara ucapan kita tidak melakukan kejahatan. Tapi kalau wirati tidak melakukan kejahatan secara ucapan dan secara fisik, belum tentu secara mental kita akan menghindar dari kejahatan. Jadi kalau kita menghindar secara mental terhadap kejahatan, kemudian secara ucapan dan secara fisik kita tidak melakukan kejahatan, itu merupakan satu berkah. Kemudian dilanjutkan berikutnya adalah Majapana Casanyamu, menjauhkan diri dari minuman keras atau minuman yang memabukkan. Nah, minuman keras di sini sebenarnya tidak hanya minuman-minuman yang secara yang kita minum gitu ya, minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran, tetapi lebih kepada segala hal, baik itu yang diminum atau dikonsumsi atau dihisap, itu yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran. Jadi setelah kita berusaha untuk secara mental menghindari kejahatan, kemudian tidak melakukan kejahatan secara fisik dan secara mental, secara fisik dan secara ucapan, maka dilanjutkan dengan menjauhkan diri dari minuman yang memabukkan. Jadi minuman di sini tidak hanya sebatas minuman, tetapi juga zat-zat yang kalau dikonsumsi, baik itu tidak selalu minuman, ya mungkin bisa berupa benda-benda yang lain yang mungkin dihirup atau dikonsumsi dengan cara disuntikkan atau bagaimana, itu yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran, karena itu akan merusak dari organ tubuh kita, merusak kesadaran kita, melemahkan kesadaran kita. Kalau kesadaran kita lemah, itu kecenderungan kita akan selalu melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi menjauhkan diri dari benda-benda yang menyebabkan lemahnya kesadaran itu akan meningkatkan kewaspadaan kita. Dengan meningkatkan kewaspadaan kita, maka otomatis akan terbimbing untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang berikutnya adalah apamadu cadamisu, tekun dalam melaksanakan dhamma. Jadi kita memiliki ketekunan dalam kita melaksanakan dhamma, melaksanakan jalan kebenaran. Dhamma secara umum bisa kita anggap sebagai jalan kebenaran, tidak hanya sebatas ajaran Sang Buddha, tetapi dhamma di sini adalah lebih luas tentang ajaran kebenaran. Nah, di sini ada 3 kualitas baik yang kita bisa tingkatkan dengan adanya ketekunan. Yang pertama adalah adanya usaha kita untuk bagaimana bisa melaksanakan dhamma. Kemudian kita perhatian, sehingga pada akhirnya kita bisa mempunyai kebijaksanaan.
Jadi dengan tekun melaksanakan dhamma, di situ ada 3 faktor: usaha, kemudian perhatian, dan kebijaksanaan. Dengan usaha yang terus-menerus untuk kita tekun melaksanakan dhamma, berarti di situ ada faktor perhatian, ada sati, ada kesadaran, ada perhatian, ada kewaspadaan, sehingga nanti akan memunculkan kebijaksanaan. Dhamma yang kita laksanakan itu hasil akhirnya adalah kita bisa mendapatkan kebijaksanaan. Nah, itu bait yang ke-6. Bagaimana kita berusaha untuk merawat sila supaya kebajikan kita meningkat. Kemudian kita masuk ke syair atau bait ke-8. Itu ada hubungannya dengan rasa hormat. Jadi garawoca niwatoca santutica katanyuta kalina dhamma sawanang itang manggala mutama. Garawo itu rasa hormat. Jadi rasa hormat ini lebih ke bagaimana kita memberikan penghormatan kepada yang patut untuk dihormati. Kita mempunyai rasa hormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kepada Buddha pencerahan. Kita memberikan rasa hormat kepada pencerahan. Kita memberikan rasa hormat kepada Dhamma, ajaran kebenaran. Dan kita memberikan rasa hormat kepada Sangha, kesucian. Di samping itu, rasa hormat kita juga kita tujukan kepada orang tua, kepada guru, kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang lebih tua. Jadi kita berikan rasa hormat kepada mereka. Dengan memberikan rasa hormat kepada mereka, itu berarti ada rasa kerendahan hati. Jadi kita mau memberikan penghormatan kepada mereka. Nah, di dalam agama Buddha itu ada 3 hal bagaimana untuk menunjukkan rasa hormat. Yang pertama adalah kita menyediakan tempat duduk yang layak bagi mereka yang patut dihormat. Jadi apabila ketemu dengan orang-orang yang lebih tua, ketemu dengan guru, ketemu dengan orang-orang baik, kita berikan tempat yang lebih hormat. Kemudian yang kedua adalah kita berdiri, bangkit berdiri dan menyambut mereka. Jadi pada saat orang-orang yang kita hormati itu datang, kita bangkit berdiri untuk memberikan penghormatan kepada mereka. Kita sambut, kita berikan jalan. Dan kemudian yang ketiga, kita juga bisa dengan mengatupkan kedua tangan dan membungkukkan badan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada orang-orang yang patut untuk kita hormati. Nah, pemberian rasa hormat itu berkaitan dengan niwato tadi, kerendahan hati. Kerendahan hati itu merupakan salah satu faktor yang menunjukkan betapa pentingnya tidak memiliki keangkuhan. Orang yang tidak rendah hati itu biasanya adalah mereka-mereka yang angkuh, mereka-mereka yang sombong, mereka-mereka yang menganggap dirinya lebih dari yang lain. Nah, dalam hal ini kita hilangkan itu. Kita kelawan dari keangkuhan, kita kerendahan hati. Kita merasa rendah hati, tidak merasa diri sebagai yang paling baik, tidak merasa diri sebagai yang paling tinggi. Tapi kita secara hati kita rendahkan, kita merendahkan hati kita untuk memberikan penghormatan tadi. Di dalam kerendahan hati itu kita juga tidak mengiklankan diri kita. Ini loh yang paling baik, ini loh yang paling bagus, seperti itu. Tidak. Tetapi kita merasa bahwa seandainya ada orang yang memuji kita, kita pun merasa wajar. Kita tidak merasa tersanjung kemudian kita merasa lebih dari yang lain.
tapi kita tetap merasa kita bisa mengendalikan perasaan-perasaan kita. Kita bisa mengendalikan perasaan bahagia itu. Tidak merasa begitu mendapat sanjungan terus kita tinggi hati, tidak. Kita tetap merasa rendah hati. Dalam istilah yang lebih keren, kita tetap low profile. Jadi kita rendah hati, kita low profile. Meskipun mungkin orang memuji-muji kita, tapi kita tetap low profile. Kita tidak merasa lebih. Kemudian yang berikutnya adalah santutica kata nyuta. Santuti itu rasa puas, kepuasan hati. Nah, sebenarnya di dalam Manggala Sutta ini, santuti ini lebih ditujukan kepada para biku. Tetapi tidak ada salahnya juga kalau itu kita terapkan juga sebagai umat awam, bagi kita sebagai umat awam. Di dalam kitab-kitab komentar dikatakan bahwa santuti ini artinya adalah punya sedikit keinginan terhadap 4 kebutuhan pokok para biku. Jadi sedikit keinginannya terhadap makanan, terhadap pakaian, terhadap tempat tinggal, terhadap obat-obatan cukup, tidak usah berlebih-lebihan. Kita bisa lihat bagaimana para biku hanya memiliki 2 setel pakaian, kemudian makan juga secukupnya, hanya 2 kali sehari. Kemudian obat-obatan yang diperlukan yang dia konsumsi. Dan juga untuk tempat tinggal, para biku tinggal di wihara. Jadi mereka sangat sederhana. Alangkah baiknya kalau kesederhanaan ini, kepuasan hati ini diterapkan juga oleh umat awam. Artinya apa? Misalnya dengan tempat tinggal, kita tidak perlu mengharapkan atau kita tidak perlu membuat tempat tinggal yang terlalu mewah. Yang penting cukup rapi, cukup nyaman, bisa ditinggali, cukup sederhana. Tidak usah tempat tinggal yang mewah. Kemudian juga dengan makanan, ya kita makan secukupnya. Seperti di dalam pepatah, hidup untuk makan. Jadi bukan makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan ya sudah, yang penting sudah kebutuhan fisik kita tercukupi, selesai gitu. Jadi tidak perlu hunting atau berburu makanan ke tempat-tempat yang mungkin sekarang ini lagi viral gitu ya. Oh, di sini ada makanan yang enak, kita pergi ke sana. Di sana ada makanan yang enak lagi, kita pergi ke sana. Nah, itu nanti akan menjadikan kita itu bukan makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan. Kita akan mencari makanan-makanan yang lagi ngetren. Itu tidak lagi menunjukkan tentang kepuasan hati. Kemudian juga tentang pakaian. Dalam berpakaian pun kita juga tidak usah berpakaian yang mewah-mewah seperti itu, secukupnya. Kadang-kadang karena sekarang zamannya medsos, apa-apa diupload ya. Ada makanan, pakai pakaian, pakai perhiasan, semuanya diupload di medsos. Nah, itu tidak menunjukkan kepuasan hati. Kita senangnya itu kalau orang memuji, wah, di medsos kita upload apa, orang wah, jadi mendapatkan banyak like dan segala macam seperti itu, kita bangga. Itu tidak menunjukkan kepuasan hati. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kemudian kelanjutan dari santuti ini adalah kata nyuta. Kata nyuta tadi diterjemahkan adalah ingat budi baik orang. Kita memiliki rasa terima kasih. Jadi kita memiliki rasa terima kasih terhadap apa yang ada saat ini. Jadi secara harfiah kata nyuta itu diartikan sebagai mengetahui apa yang telah dilakukan, mengingat apa yang telah dilakukan orang lain terhadap kita. Jadi kita ada di sini itu tidak lepas dari peran-peran banyak orang. Jadi kita merasa berterima kasih, kita ingat budi baik orang. Jadi kita merasa, oh saya berada di sini itu karena keberadaan orang lain juga. Tanpa kualitas ini, kita mungkin akan melupakan orang tua kita.
kita melupakan kerabat kita melupakan sahabat-sahabat kita melupakan teman, kita melupakan guru. Sehingga kalau misalnya ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita, atau orang tua kita membutuhkan bantuan, kita acuh tak acuh, kita nggak mau bantu, biarin saja. Berarti itu artinya kita tidak tahu terima kasih, kita tidak ingat budi baik orang. Nah, kalau kita ingat budi baik orang, kita tahu rasa berterima kasih, maka apabila sahabat kita, kerabat kita, orang tua kita, guru kita membutuhkan bantuan, dengan senang hati kita akan memberikan bantuan. Karena kita tahu berterima kasih. Kita melaksanakan kata nyuta, ingat budi baik orang. Ingat bagaimana peran orang itu terhadap kita, bagaimana pengaruh orang itu terhadap kita. Sehingga dengan kata nyuta ini kita tidak menjadi orang yang egois. Kalau kita tidak memiliki kualitas kata nyuta, kita menjadi orang yang egois. Apa-apa ya ini ada karena saya sendiri, tidak ada peran orang lain di dalam ini, karena usaha saya sendiri gitu. Nah, kadang-kadang kebanyakan orang merasa seperti itu. Saya ada ini kan karena saya berusaha, saya berjuang. Orang-orang seperti ini melupakan bagaimana peran orang-orang lain di dalam kesuksesan usahanya. Sehingga tidak lagi memiliki rasa terima kasih, tidak lagi ingat pada budi baik orang yang menjadikan salah satu faktor yang menjadikan kita bisa menjadi seperti ini. Kemudian kelanjutan dari itu adalah kalina dhamma sawanam. Jadi yang ketiga, kalina dhamma sawanam, mendengarkan dhamma pada waktu yang tepat. Berarti kita punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat itu yang bagaimana? Saat tubuh dan pikiran kita itu dalam kondisi sehat. Itu adalah waktu yang tepat. Kalau kita bisa mendengarkan dhamma pada saat tubuh dan pikiran kita dalam kondisi sehat, itulah saat yang tepat untuk mendengarkan dhamma. Apalagi sekarang zaman medsos ya, kita bisa mendengarkan dhamma kapan saja. Kita bisa pilih dhamma apapun. Kita tinggal klik YouTube, kita pilih mau cari dhamma apa saja, temanya apa ada. Nah, pas kondisi-kondisi di mana kita agak longgar, ada waktu senggang, kita bisa gunakan kesempatan itu untuk mendengarkan dhamma. Kalau dulu sangat terbatas sekali ya, kalau mendengarkan dhamma mungkin harus nunggu kalau ada puja bakti atau kalau ada dhamma kelas, ada perayaan-perayaan hari raya. Tapi sekarang ini zaman kemajuan teknologi, kita kapanpun bisa mendengarkan dhamma. Jadi sebenarnya waktu yang tepat ini setiap saat ya, setiap saat kita kondisi fisiknya sehat, kemudian waktu longgar, tidak ada kesibukan-kesibukan, itu adalah saat yang tepat untuk mendengarkan dhamma. Saat yang tepat untuk mengisi kembali pengertian-pengertian kebenaran, supaya bisa menuntun kita ke arah yang lebih baik. Dalam menentukan waktu yang tepat, itu ada beberapa pertimbangan yang mungkin perlu kita jadikan perhatian. Yang pertama adalah tidak terdapat kelelahan fisik maupun kelelahan mental. Kalau kondisi fisik kita itu lelah, ya tentunya untuk mendengarkan dhamma kurang pas. Karena mungkin dengan kondisi fisik yang lelah, kita mungkin bisa mengantuk juga kalau mendengarkan dhamma. Itu bukan saat yang tepat. Kemudian tadi terdapat kebebasan yang cukup dalam urusan pribadi. Jadi tidak ada urusan pekerjaan, tidak ada urusan yang berhubungan dengan hubungan-hubungan dengan sahabat, dengan apa dan sebagainya, itu kita bisa gunakan itu. Kemudian juga pikiran juga harus berada dalam kondisi yang terbuka. Pikiran terbuka, kita mau membuka wawasan kita. Oh, seperti ini. Tapi kalau pikiran kita sudah tertutup, yaitu bukan kondisi yang pas untuk bisa mendengarkan dhamma.
Kemudian juga saat yang tepat mendengarkan dhamma, kita pertimbangkan bahwa pikiran tidak berada dalam kondisi pengaruh obat-obatan. Nah, mungkin kita punya kebiasaan, mungkin ya, untuk mengkonsumsi obat-obatan atau mungkin minuman keras dan sebagainya untuk mendengarkan dhamma yang nggak tepat, karena pikiran kita tidak dalam kondisi yang sehat. Nah, itu tadi yang bait ke-8. Ya. Kemudian kita masuk ke bait yang ke-9. Ini temanya tentang mau belajar dan mempraktekkan. Kantica sowaca sata samanananca dasanam kalina dhamma sakaca etam manggala muttama. Kanti ya, kalau diterjemahkan kan sabar, mudah dinasihati, mengunjungi para pertapa, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Nah, kanti sabar ya. Kanti itu diterjemahkan sebagai sabar. Sabar di sini tidak hanya terbatas pada kemampuan untuk menahan diri ya, tapi juga bagaimana kita mau memaafkan dan kita mempunyai toleransi. Jadi kita bisa tidak hanya sabar apa-apa nurut, enggak, tapi kita punya kemampuan untuk memaafkan. Kita punya kemampuan untuk menahan diri untuk tidak membalas. Kita punya kemampuan untuk memaafkan dan kita punya kemampuan toleransi. Jadi sabar di sini bisa diartikan seperti itu. Meskipun kita misalnya menghadapi segala situasi yang menjengkelkan kita tetap bisa menahan diri. Kita tetap bisa istilahnya batin kita tidak mudah panas. Batin kita tetap sejuk. Batin kita tetap damai. Meskipun ada faktor-faktor yang membuat itu menjengkelkan. Itu membuat kita kayak terbakar begitu istilahnya. Tetapi memiliki kesabaran itu kita bisa membuat sesuatu itu menjadi sejuk. Kayak mendapat siraman air begitu. Jadi meskipun ada bara api yang membara, tetap kita bisa siram dengan air dingin. Jadi kesabaran itu seperti itu. Pikiran kita tidak panas. Jadi baik itu kita bisa menahan diri secara ucapan atau secara fisik, tetapi batin kita juga bisa tidak ikut panas. Batin kita tetap tenang, batin kita tetap dingin, batin kita tetap sejuk. Nah, itu kesabaran yang tingkat tinggi. Kadang-kadang orang sering mengatakan ya sabar itu ada batasnya begitu. Kan kita sering sabar itu ada batasnya. Kalau orang yang sudah mulai tidak sabar kan begitu, sabar itu ada batasnya. Nah, kanti di sini sabar yang tidak ada batasnya. Nah, itu luar biasa. Kalau kita bisa menerapkan di saat situasi yang mungkin membuat kita jengkel, mungkin membuat kita marah, mungkin membuat kita tersinggung dan sebagainya, tetapi batin kita tetap tenang, batin kita tetap sejuk. Nah, itu butuh latihan. Dan kalau kita bisa, itu menjadi berkah yang utama. Nah, kemudian selanjutnya kantica sowaca sata. Sowaca sata itu bisa diartikan, kalau dikatakan di situ mudah dinasihati. Jadi mudah dinasihati, mudah disapa, mudah diajak bicara, mudah dikoreksi. Jadi kalau ada orang lain yang memberikan masukan, memberikan kritikan kepada kita bisa menerima. Tidak kita mencari-cari alasan. Loh, saya seperti ini kan karena ini, saya melakukan ini kan karena itu. Tidak mencari-cari alasan. Jadi sowaca sata itu mudah untuk dinasihati. Kita anggap semua masukan itu baik. Jadi orang memberikan masukan kepada kita, kritikan kepada kita,
kita terima, kita tampung, kita analisa. Oh, memang harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita mudah untuk dinasihati. Dengan mudah dinasihati, pikiran kita menjadi terbuka. Meskipun mungkin nasihat orang lain itu belum tentu pas, tetapi kita terima dulu. Kita terima dulu, baru kemudian kita analisis. Jadi tidak usah langsung terus kita bales dengan berbagai asumsi, dengan berbagai argumen. Saya melakukan itu karena ini, saya melakukan ini karena itu, bukan seperti itu. Tapi kita terima dulu, kita tampung dulu semua masukan, kemudian setelah itu baru kita analisis. Mungkin ada benarnya juga, meskipun mungkin juga tidak selalu benar. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang mudah dinasihati. Karena bagaimanapun juga, semua yang disampaikan kepada kita itu pasti ada baiknya. Meskipun mungkin juga ada tidak baiknya, meskipun juga belum tentu benar, tapi paling tidak kita terima dulu. Ini adalah swacasata. Kita terima dulu, kemudian kita analisis. Sehingga kita menjadi orang yang mudah dinasihati. Kemudian untuk yang kalimat selanjutnya adalah samana nanca dasanang. Bertemu atau sering mengunjungi para pertapa, orang-orang suci, para biku. Nah, dalam pengertian umum, dasanang itu artinya adalah melihat secara fisik. Tetapi umumnya pengertian ini menandakan lebih dari melihat, lebih dari hanya bertemu, lebih dari hanya sekedar mengunjungi. Hal ini melibatkan pikiran, ucapan, perbuatan fisik. Jadi dasanang ini melibatkan pikiran, ucapan, dan perbuatan fisik. Jadi memang ada satu niatan di dalam hati. Satu niatan ingin mengunjungi para petapa, ingin mengunjungi orang-orang suci, ingin mengunjungi para biku. Kenapa? Karena ini adalah satu kesempatan untuk bisa memberikan penghormatan kepada mereka. Jadi karena memang mereka adalah orang-orang yang menjalankan kehidupan suci, ya kita munculkan rasa hormat kita. Kemudian selain itu juga kita bisa memperoleh inspirasi dari bergaul dengan orang-orang suci itu. Kita mungkin bisa berdiskusi Dhamma, kita bisa menginspirasi dari cara hidupnya, bagaimana mereka menghadapi umat, seperti itu. Jadi dengan sering mengunjungi, kita munculkan dalam hati dulu, kita ada keinginan untuk mengunjungi. Kemudian kita ada keinginan untuk menghormat, kita laksanakan. Maka itu akan menjadi inspirasi dari mereka-mereka yang melakukan kehidupan suci, dari para samana, dari orang-orang yang menjalankan kehidupan suci itu bisa memberikan inspirasi bagi kita. Bagaimana kita pun bisa meneladani kehidupan mereka. Meskipun tentunya tidak bisa 100% ya, karena memang kehidupan para samana itu ditujukan untuk kehidupan suci. Kita masih hidup berumah tangga. Kemudian yang berikutnya adalah kalena dhammasakaca. Ini lanjutannya. Jadi kalena dhammasakaca itu membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Jadi dengan kita mengunjungi para pertapa, kita mengunjungi para samana, itu ada kesempatan kita untuk berdiskusi, untuk menanyakan hal-hal yang mungkin kita belum tahu. Kita tanyakan kepada mereka, bagaimana kalau kita mempunyai masalah-masalah khususnya. Pada saat kita ada masalah, pada saat kita punya hal-hal yang perlu diselesaikan, kita bisa konsultasi, kita bisa berdiskusi dengan para samana ini. Dhammasakaca tentunya hal-hal yang berkaitan dengan dhamma, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan juga bisa, karena bagaimanapun juga kehidupan itu juga termasuk dhamma. Jadi kita bisa mendiskusikan kepada para samana ini. Nah, waktu yang tepat kapan untuk mendiskusikan itu? Ya, waktu yang tepat terutama pada saat kita sendiri sedang terbebani masalah.
Jadi kalau kita sedang punya masalah, saat yang tepat bagi kita untuk mendiskusikan itu kepada orang-orang yang memang menjalankan kehidupan suci, kepada para samana, kepada para biku, bikuni, atasilani. Itu mereka yang menjalani kehidupan suci. Pada saat kita punya beban masalah, kita bisa diskusikan kepada mereka. Setelah mengunjungi, kemudian kita memberikan penghormatan, memberikan inspirasi bagi kita gunakan juga sebagai sarana untuk mendiskusikan. Mungkin kita sedang punya beban masalah. Nah, dari nasihat-nasihat orang-orang suci inilah mungkin kehidupan kita akan bisa menjadi meningkat. Kita jadi bisa menyelesaikan masalah-masalah sedang kita hadapi. Seandainya kita punya beban itu paling tidak bisa terkurangi dengan kita berdiskusi dengan mereka. Itu Kalena Dhamma Sakaja. Kemudian kita lanjutkan ke bait ke-10. Ini temanya adalah bagaimana kita mengendalikan diri dan berjuang. Tapoca Brahmacharyanca Arya Sacana Dasanam Nibbana Sajikiryaca Etam Manggalam Utama. Tapoca Brahmacharyanca, ya, bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, menembus 4 kebenaran mulia dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Nah, tapo itu dari kata tapa, pengendalian diri. Jadi tapo, pengendalian diri. Ini menjelaskan bagaimana kita bisa mengontrol diri kita. Dalam arti kita bisa mengendalikan indera-indera kita. Nah, pengendalian diri di sini juga tidak hanya sebatas bagaimana pengendalian diri, tetapi juga ada unsur semangat di situ. Makanya dikatakan di situ tadi bersemangat dalam mengikis kilesa. Ya, bersemangat dalam mengikis kilesa. Itu Brahmacharya, itu kehidupan suci, bagaimana bisa mengikis kilesa. Jadi tapoca ini juga menjelaskan bagaimana usaha-usaha yang dengan penuh semangat yang harus dilakukan oleh, kalau ini tentunya ditujukan juga bagi para biku ya khususnya, tapi tidak menutup kemungkinan sebagai umat awam kita pun juga bisa mengikuti itu. Jadi tapo ini usaha-usaha yang bersemangat bagaimana bisa mengikis kekotoran batin tadi. Bagaimana kalau seorang biku ingin mencapai pencerahan, ya dia harus usahanya semangat. Nah, usaha semangat ini akan bisa untuk membakar kekotoran batin, membakar pengotor batin. Brahmacharyanca itu kehidupan suci. Jadi bagaimana untuk membakar kekotoran batin dengan kehidupan suci. Kehidupan suci itu yang mencakup semua aspek dalam praktek dhamma. Jadi semua aspek dalam praktek dhamma dijalankan oleh para biku. Tetapi juga menekankan bagaimana dengan kesucian moral. Jadi kehidupan brahmacharya, kehidupan para biku, kehidupan brahmacharya yang tidak yang meninggalkan kehidupan duniawi. Kehidupan brahmacharya ini lebih kepada bagaimana memiliki kontrol terhadap, khususnya dengan hubungan berkaitan dengan kontrol terhadap seks ya. Yang brahmacharya itu lebih ke arah situ. Jadi energinya itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Jadi tidak memikirkan tentang nafsu seks, lebih ke arah situ. Brahmacharya, kehidupan suci. Jadi kalau ada istilah brahmacharya itu lebih bagaimana untuk menghindarkan diri dari nafsu seks, dari nafsu indera, nafsu keinginan yang rendah seperti itu. Jadi tapoca brahmacharyanca tadi kemudian diartikan sebagai bersemangat dalam mengikis kekotoran batin.
menjalankan kehidupan suci brahmacharya. Kemudian Arya Sacana Dasanang. Arya Sacana Dasanang, Arya Saca itu adalah kebenaran mulia. Dasanang tadi kita bisa artikan melihat. Jadi bagaimana bisa melihat kebenaran mulia? Dalam hari ini adalah 4 kebenaran mulia. Dukkha, kemudian dukkha samudaya, jadi mengetahui tentang penderitaan, kemudian dukkha samudaya, asal mula penderitaan, kemudian dukkha nirodha, berhentinya dukkha, berhentinya penderitaan, dan jalan untuk mencapai berhentinya penderitaan, berhentinya dukkha. Nah, Arya Saca Dasanang ini, pengetahuan-pengetahuan tentang kebenaran ini meliputi 2 hal, dapat diperoleh melalui 2 hal. Yang pertama adalah pemahaman secara intelektual. Pemahaman secara intelektual tentunya kita butuhkan. Kita melihat pembuktian-pembuktian dari orang lain. Kita belajar teori bagaimana untuk bisa menembus 4 kebenaran mulia itu. Kita belajar teori, kita belajar konsep yang ditemukan oleh orang lain. Jadi itu dalam hal ini masih belum kita temukan sendiri. Jadi pengetahuannya itu masih bersifat relatif duniawi, ya, masih istilahnya itu lokia. Jadi belum bisa kita menembus sendiri. Jadi masih pengertian-pengertian, teori-teori untuk bisa kita menjalankan bagaimana bisa menembus 4 kebenaran mulia itu. Kemudian yang kedua adalah pengalaman langsung. Tentunya teori lebih dulu, baru kemudian ke pengalaman langsung. Setelah kita mengetahui teorinya, kita jalankan, dari praktek-praktek itu kemudian kita bisa mengalami sendiri, kita bisa menembus 4 kebenaran mulia. Nah, tentunya ini adalah bagi mereka-mereka yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian lokutara, sudah di atas duniawi. Penembusan-penembusan yang dilakukan oleh mereka yang sudah berhasil menjalankan dhamma dari pemahaman intelektual tadi, kemudian dijalankan, akhirnya dengan praktek yang benar bisa menembus 4 kebenaran mulia, bisa menembus tingkat-tingkat kesucian, baik itu Sotapanna, Sakadagami, Anagami maupun Arahat. Jadi sudah bisa benar-benar mengalami sendiri, pengalaman langsung. Selama ini mungkin kita masih sebatas pada pemahaman secara teori, pemahaman secara intelektual, belum bisa menembus ke kebenaran mulia, belum bisa menembus 4 kebenaran mulia, belum bisa sampai ke tingkat-tingkat kesucian. Kita masih dalam tahap pemahaman secara teori. Tapi paling tidak itu sudah sangat membantu bagi kita. Sudah ada usaha kita untuk melangkah ke sana. Kalau kita tidak melangkah sama sekali kan kita berhenti, atau mungkin malah kita mundur. Tapi dengan adanya langkah, paling tidak sudah ada 1 langkah, meskipun ada masih banyak 1000 langkah, tapi paling tidak kita sudah melangkah, mau melangkah maju, itu sudah merupakan satu hal yang baik, sudah merupakan suatu berkah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Nibbana Sacikiriya. Jadi bisa merealisasi Nibbana. Jadi setelah menembus, benar-benar bisa merealisasi Nibbana. Nibbana tujuan akhir adalah suatu keadaan yang benar-benar kita itu tidak ada nafsu keinginan lagi. Sudah padam nafsu keinginan, sudah tidak ada nafsu keinginan lagi. Sudah tidak ada loba, serakah, tidak ada dosa, kebencian, tidak ada moha, kebodohan batin. Sudah benar-benar tertembus itu. Jadi kita bisa merealisasi Nibbana. Suatu boleh dikatakan sebagai kebahagiaan yang tertinggi, ya sudah merealisasi Nibbana, sudah selesai tugas kita. Yang mungkin ini masih tentunya masih sangat jauh bagi kita, tapi paling tidak ada upaya kita untuk ke sana gitu. Meskipun baru tahap teori, tapi ada
berusaha ke sana. Kemudian yang berikutnya untuk bait yang ke 11 dan 12 itu adalah bagaimana kualitas mental manusia sudah memiliki berkah. Putasa loka damehi citang yasana kampati asokang wirajang kemang etam manggala mutama. Putasa loka damehi, meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan. Tiada sedih tanpa noda dan penuh damai. Itulah berkah utama. Jadi putasa tersentuh, putasa itu tersentuh, loka damai itu kondisi-kondisi dunia. Ya, putasa loka damai, meskipun kalau di sini dikatakan disinggung oleh hal-hal duniawi, disinggung atau disentuh bisa. Seperti yang kemarin pernah disampaikan oleh Pak Jijin tentang 8 kondisi dunia. Jadi meskipun kita berada dalam 8 kondisi dunia, sudah citang yasa nakampati, pikiran kita sudah tidak tergoyahkan. Jadi baik itu ada pujaan atau celaan, sudah tidak tergoyahkan lagi. 8 kondisi dunia, ada untung rugi, kemudian dihormati tidak dihormati, mengalami suka duka, sudah tidak tersentuh lagi, sama semuanya. Jadi 8 kondisi dunia itu tidak mempengaruhi kondisi batin mereka yang sudah mencapai berkah, sudah terberkahi. Jadi itu kondisi-kondisi batin yang sudah tidak tergoyahkan lagi. 8 kondisi dunia itu tidak mempengaruhi lagi. Jadi meskipun dia dicela, kemudian dipuji, tidak ada masalah. Dia untung rugi, suka duka, kemudian satu lagi tadi apa ya, dihormati tidak dihormati, nggak ada masalah gitu. Tidak tersentuh, batinnya tidak tergoyahkan, meskipun dia masih mengalami 8 kondisi dunia, batinnya tenang, tidak tergoyahkan. Tadi asokang wirajang kemang. Asokang itu tanpa duka, atau diterjemahkan di sini tiada sedih. Kemudian wirajang tanpa noda, tidak ternodai oleh hawa nafsu. 8 kondisi dunia tidak menyebabkan seseorang itu muncul hawa nafsunya. Kemudian kemang dikatakan di situ penuh damai, atau bisa dikatakan terbebas dari hal-hal yang bersifat indera. Jadi kemang itu penuh damai di sini adalah sudah tidak lagi ada nafsu indera yang muncul di situ. Asokang wirajang kemang. Kemudian bait yang ke-12 yang terakhir, eta disani katwana sabatama parajita sabata soting gajanti tantisang manggala mutamangti. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Jadi kalau sudah memiliki kualitas-kualitas tadi, maka eta disani katwana. Jadi ini sebagai bait yang mengakhiri suta. Berkah-berkahnya sudah terpenuhi, sehingga tidak ditunjukkan dengan tidak terkalahkan dimanapun. Jadi dia mau berada di mana sudah nggak terkalahkan, tidak ada yang mengalahkan dia. Jadi nafsu-nafsu sudah nggak muncul lagi, sudah tidak terkalahkan oleh apapun. Seperti yang disebutkan di sebelumnya, tidak terkalahkan dimanapun juga. Kemudian mencapai kebahagiaan dimanapun berada, karena sudah tidak terkalahkan dimanapun juga, kondisinya apapun juga dia bahagia. Itu adalah kondisi di mana orang sudah mencapai pencerahan. Jadi tidak terkalahkan dimanapun juga, mencapai kebahagiaan dimanapun berada.
dalam kondisi apapun sudah tidak terkalahkan. Dalam kondisi apapun sudah mencapai kebahagiaan. Nah, itulah kualitas dari orang yang sudah mencapai pencerahan. Ditutup dengan dua hal tadi, tidak terkalahkan dimanapun dan mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Nah, ini adalah 38 berkah yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Manggala Sutta. Jadi diurutkan dari yang, kalau yang pertama dari yang paling dasar, dari yang kemudian meningkat ya, dari yang paling dasar meningkat yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, dan terakhir ini adalah yang tertinggi, mencapai nibbana tadi. Nah, kondisinya mencapai nibbana itu seperti apa? Tadi tidak terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Dalam kondisi yang bagaimanapun sudah tidak terpengaruh, karena memang sudah menembus 4 kebenaran mulia. Bapak Ibu dan saudara-saudara sesama, kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dengan penjelasan tentang Manggala Sutta ini bisa menambah wawasan bagi kita, sehingga kalau kita ingin mendapat berkah, kita tidak usah ikut-ikutan, misalnya ada ngalah berkah di mana, nggak usah, karena kita punya pedoman tentang berkah, yaitu Manggala Sutta. Kadang-kadang kan orang di sini ada apa, oh mau ngalah berkah ikut ke sana, nggak usah, kita nggak usah ikut-ikutan itu mungkin juga termasuk berkah, tapi bukan yang utama. Kalau mau berkah yang utama, berkah yang mulia, ikuti aja Manggala Sutta, yang dari tahap rendah kemudian meningkat sampai yang tertinggi. Nah, seberapa besar kita mendapatkan berkah, ya seberapa besar kita bisa praktek itu, kita bisa jalankan itu nanti yang akan kita peroleh. Bapak Ibu dan saudara-saudara sama, sekali lagi semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata Bhavantu Sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu.